tanpa budaya kami sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan Kaptimas khususnya yang sifatnya prevensi. Dan yang terakhir kami mencoba menjawab tadi pertanyaan dari beliau, kalau Imam Bojon itu ada dan pada saat itu polisi ada, tentunya kami tetap mengedepankan prevensi. Kami akan tabayun dulu, kami ajak, kami ajak duduk bersama untuk mencari solusinya. Pasti. Kami sebenarnya bukan narasumber kalau di sini. Sebenarnya ngancani beliau-beliau untuk berbicara tentang melihat dari perspektif keamanan. Kalau narasumber jauh. Tapi memang berkaitan dengan budaya ini kalau di kepolisian cukup menjadi fokus sekali. Cukup mempunyai porsi yang penting dalam melakukan pengelolaan Kamtibmas. Kami izin sebelumnya mengambil satu ilustrasi. Kalau zaman dulu itu katanya, atau zaman sekarang lah, kebutuhan yang paling mendasar itu adalah makan dan minum. Sepakat nggak Pak? Sepakat itu saja. Sepakat. Tapi kalau kita cek hari ini, saat ini juga, ada nggak di antara kita tasnya itu yang isinya gedang godok atau sego kucing yang katakan bahwa makanan itu lebih penting? Saya tidak ada. Yang ada kita boleh angkat tangan, yang bawain pun angkat tangan, atau yang tidak membawain pun pada kesempatan ini. Saat ini, saya tidak ada. Dan bahkan yang membawain pun lebih dari satu banyak. Nah, ini juga salah satu pergeseran kalau menurut kami budaya yang nanti mempunyai residu keamanan. Nah, polisi itu bekerjanya ada di tiga. Pertama, preemptif. Jadi segala sesuatu yang masih menjadi potensi ancaman. Terus yang kedua, preventif. Situasi yang membutuhkan kehadiran polisi. Contoh pasar. Ya, pasar atau ada keramaian umum, masyarakat berkumpul membutuhkan kehadiran polisi. Nah, yang terakhir ini penegakan hukum. Nah, berkaitan dengan NU terus Les Bumi ini mitra kami, khususnya kami di bidang intelijen. Ini kami ajak bermain di preventif. Jadi kita mencegah supaya kejadian-kejahatan ini tidak terjadi, atau bukan kejahatan, gangguan Kamtibmas ini tidak terjadi. Apalagi ditambah dengan sesuatu yang kekinian, ini nggak bisa dipungkiri bahwa era 5.0 ini sudah di depan mata. Ini ada tantangan kita bersama. Dan seluruhnya bermetamorfosa menjadi memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi ini untuk membuat katakanlah kejahatan pun kekinian. Ya. Contoh, kalau di Jogja ini pasti pernah dengar keliti. Nah, kami coba menyampaikan ini karena ini salah satu program dari Bapak Kapolda, karena sudah bertahun-tahun, dari tahun 2022 sampai 2024 ini kita sudah melakukan penangkapan terhadap 200 sekian tersangka. Nah, dari itu dilakukan treatment dengan melibatkan seluruh stakeholder. Artinya memang ada aktivitas penegakan hukum, tetapi kita juga menggali sebenarnya akarnya apa. Dan hasilnya dari wawancara psikologi, terus kita treatment terhadap aktivitas komunikasi, keliti itu adalah gangster. Indikatornya bagaimana? Jadi kalau keliling-keliling, terus ada kegiatan tindak pidana, sebenarnya itu adalah janjian antar gangster, seperti gladiator. Tetapi kalau tidak dilakukan pendalaman bahwa itu menjadi penyakit masyarakat yang biasa, pokoknya keliling-keliling terus tidak secara acak, tapi terstruktur. Dan boleh dilihat nanti Bapak-bapak
digital yang ada. Ketika ada video berkaitan dengan katakanlah satu aktivitas kejahatan yang dilakukan, itu kameranya tidak bergoyang, tapi stabil. Berarti kalau stabil, ini kan nyusewu, ada yang foto sendiri. Jadi kejadian itu memang sudah disettingkan. Alhamdulillah setelah kita lakukan treatment, ini cukup signifikan turunnya. Pernah satu kejadian, 1 bulan itu 15 kali kejadian. Tapi saat ini bisa kita tekan antara 2 sampai dengan 5 kejadian. Itu pun tidak sampai terjadi, tetapi ketika akan melakukan sudah ketemu polisi, ditemukan senjata tajamnya. Dan bapak-bapak kalau bisa lihat senjatanya itu ada 3. Ada gir, celurit, pedang dengan celurit. Dan ini mengindikasikan kalau gir itu pemula yang baru direkrut, agak tingkatnya lebih tinggi itu pedang. Kalau sudah celurit ini berarti sudah expert. Dan itu dari hasil pendalamannya ada penyewaan senjata. Itu sudah canggih lah, karena ada pemanfaatan teknologi. Dan ini pergeseran budaya ini harus kita sikapi bersama. Kami mohon nanti dari Les Bumi ini benar-benar tadi pada saat didiskus di ruangan ini banyak disampaikan kesepakatan baru. Harapan kami dari kepolisian, kesepakatan ini bisa membumi, membantu kepolisian, membantu masyarakat untuk mereduksi potensi-potensi gangguan keamanan sehingga tidak menjadi tindak pidana. Kalau Pak Kabar kami itu menyampaikan bahwa polisi itu jangan berbangga untuk menangkap pelaku kejahatan, karena ketika menangkap pelaku kejahatan itu kegagalan kita melakukan aksi pencegahan. Nah, ini terus salah satu kembali ke konsep kebudayaan yang digunakan. Dalam penanganan kita ini ada satu program yang tadi disampaikan juga narasumber sebelumnya. Pak Kapolda membuat program Ibu Memanggil. Nah, Ibu Memanggil ini kan salah satu budaya, salah satu nilai yang sudah ada dari zaman dahulu bahwa ibu ini bagi seorang laki-laki derajatnya 3 kali. Dan program Ibu Memanggil ini dari kepolisian kita sudah sosialisasikan dan sudah kita laksanakan. Program Ibu Memanggil ini, ketika anak laki-lakinya jalan jam 10 belum pulang, itu ibu-ibu diminta untuk menghubungi perangkat desa. Kalaupun ada polisi yang di lokalan Babin Kamtipmas ini menginformasikan anak saya belum pulang, kepolisian tersebut nanti akan melapor ke Polda. Kita lakukan tracing dengan menggunakan teknologi, sehingga posisi-posisi putranya nanti kami akan jemput, kami kembalikan kepada orang tuanya. Seluruh upaya itu kami lakukan tentunya dengan menggunakan pendekatan budaya. Tanpa budaya kami sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan Kamtipmas khususnya yang sifatnya prevensi. Dan yang terakhir kami mencoba menjawab tadi pertanyaan dari beliau, kalau Imam Bojon itu ada dan pada saat itu polisi ada, tentunya kami tetap mengedepankan prevensi. Kami akan tabayun dulu, kami ajak, kami ajak duduk bersama untuk mencari solusinya. Pasti. Tapi tentunya tadi pendekatan kepolisian, khususnya kita selalu melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi. Ini memang terus kami lakukan. Karena kami sadar bahwa dalam menangani gangguan Kamtipmas lebih baik melakukan pencegahan. Karena apabila sudah terjadi tindak pidana, apalagi yang mempunyai dampak besar, ini akan lebih sulit dan mengeluarkan biaya banyak dalam penanganannya.
Demikian mungkin narasumber yang dapat kami sampaikan, mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.